Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang mata kuliah dasar teknologi perlindungan tanaman. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini Tika akan membahas tentang hama serangga. Sebagaimana kita ketahui bahwa organisme pengganggu tanaman yang sangat penting adalah serangga. Ini termasuk kelompok dari hama-hama invertebrata. Kenapa serangga ini menjadi perusak tanaman yang sangat penting? Karena ada beberapa faktor, yaitu pertama, serangga merupakan organisme terbesar di dunia. Karena dari catatan ilmiah yang sudah kita peroleh, sudah terdata spesies serangga itu lebih kurang 1 juta. Jadi jumlah spesies yang sangat besar ini. Kemudian serangga terdapat hampir di semua habitat. Serangga dapat berada di dalam air, di darat, kemudian di daerah tropis maupun di daerah yang beriklim dingin. Selanjutnya, serangga dapat mencapai populasi sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Karena serangga dapat berbiak dengan sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya, serangga ini juga dapat secara langsung merugikan manusia. Secara tidak langsung dia merugikan tanaman manusia yang ditanam oleh manusia, tetapi secara langsung dia juga bisa merugikan manusia. Misalnya dengan menggigit manusia yang dapat mengakibatkan keracunan atau alergi. Jadi ada jenis-jenis serangga yang apabila menggigit manusia bisa menimbulkan gejala keracunan atau gejala alergi. Nah, itulah alasan kenapa serangga merupakan OPT yang sangat penting. Dan selanjutnya, serangga selain sangat merugikan, juga serangga sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi ada jenis serangga yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena dia berperan dalam polinasi atau penyerbukan pada tanaman. Jadi proses penyerbukan tanaman ini sangat dibantu oleh kehadiran serangga. Karena seranggalah yang dapat memindahkan
serbuk sari pada bunga yang akhirnya menempel pada kepala putih tanpa merusak bunga tersebut. Kemudian ada beberapa jenis serangga yang dapat menghasilkan madu yang dapat diternakkan sehingga dapat menghasilkan madu dalam jumlah yang besar dan dapat diambil oleh manusia. Kita tahu bahwa madu itu sangat berguna sebagai bahan obat. Selanjutnya, manfaat serangga yang lain yaitu menghasilkan sutra untuk bahan pakaian. Nah, bahan pakaian dari sutra ini sangat mahal karena sangat indah dan halus, sehingga harganya pun cukup mahal dan coraknya pun indah. Juga dihasilkan oleh serangga. Serangga-serangga yang hidup di air dapat menjadi sumber bahan makanan bagi ikan. Jadi serangga-serangga yang hidup di air dapat menjadi bahan makanan untuk ikan. Dan yang ada di luar, yang ada di permukaan tanah, ini bisa menjadi sumber bahan makanan bagi hewan-hewan lainnya. Misalnya burung akan mencari serangga untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Dan di antara itu manfaat yang sangat penting yaitu membantu dalam proses perombakan sisa-sisa tanaman yang telah mati dalam pembentukan humus pada permukaan tanah. Jadi jenis-jenis serangga yang berada di dalam tanah ini banyak yang membantu proses pelapukan dan hasilnya akan membentuk humus atau pupuk pada permukaan tanah. Nah, jadi inilah beberapa manfaat serangga yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Jadi tidak selamanya serangga ini menjadi musuh, tetapi ada juga serangga ini menjadi teman kita. Serangga berdasarkan bagian tanaman-tanaman yang diserang ini bisa kita bedakan. Pertama, serangga yang merusak bagian pucuk kita sebut perusak pucuk. Umumnya jenis kumbang. Serangga yang merusak bagian bunga kita golongkan perusak bunga. Jadi serangga perusak bunga karena merusak bagian bunga. Kemudian serangga perusak buah karena merusak bagian buah, seperti lalat buah. Ini akibat serangan lalat buah ini akan menyebabkan buah menjadi busuk. Kemudian serangga perusak daun. Ya, serangga perusak daun.